berasal dari kata simbiring yang artinya adalah si hitam. Penyebutan ini erat keterkaitannya dengan kedatangan orang-orang India ke Tanah Karo. Mereka semua berkulit hitam. Di sisi lain, orang-orang Sembiring keturunan Pagaruyung juga berkulit hitam. Lebih hitam dari orang-orang yang sudah tinggal lebih dulu di Tanah Karo ketika itu. Sumber lisan mengatakan Sembiring adalah merga terakhir yang datang ke Tanah Karo yang menggenapi 4 merga yang lebih dulu berdiam di Tanah Karo, yaitu Karo-Karo, Ginting, Tarigan, dan Perangin-Angin. Merga Sembiring terbagi 2 golongan. Sembiring Siman Biang. Kelompok ini bisa memakan daging anjing, terbagi menjadi 4 submerga, yaitu Kembaran, Sinulaki, Keloko, dan Sinupayung. Sembiring Simantangkan Biang atau lebih dikenal dengan Sembiring Singomba. Kelompok ini tidak bisa memakan daging anjing karena punya sejarah sendiri. Golongan merga ini dikenal juga dengan golongan Sembiring Singomba karena melakukan upacara ritual menghanyutkan abu pembakaran jenazah leluhur di Sungai Laubiang. Golongan ini mempunyai 15 submerga, yaitu Brahmana, Colia, Pandia, Guru Kinayan, Keling, Depari, Pelawi, Gunung Haji, Busuk, Meliala, Maha, Muham, Pandibayang, Tekang, dan Sinukapu. Kedua golongan Sembiring ini tidak saling mengawini. Namun sesama golongan Sembiring Singomba bisa saling mengawini. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Sembiring Siman Biang. Golongan ini terdapat 4 submerga, yaitu Kembaran, Sinulaki, Keloko, dan Sinupayung. Menurut Pustaka Alim Kembaran, berupa bilang-bilang, tulisan aksara Karo yang ditulis pada kulit kayu yang kemudian ditulis kembali oleh pendeta J.H. Naumann. Asal usul merga ini dari Kuala Air Batu. Kemudian pindah ke Pagaruyung, lalu ke Bangko di Jambi, dan selanjutnya pindah ke Kutungkuhen di Alas. Nenek moyang Kembaran bernama Kencet Tampe Kuala. Keturunannya kemudian mendirikan kampung Silalahi, Paropo, Tumba, dan Martogan. Dari sana mereka menyebar ke wilayah Urung Liang Melas seperti Kutambelin, Sampai Raya, Pola Tebu, Ujung Deleng, Negeri Jahe, Gunung Meriah, Longlong, Tanjung Merahe, Rih Tengah, dan daerah lainnya. Marga ini juga tersebar luas di Kabupaten Langkat seperti Laudemak, Batu Rejongjong, Sapo Padang, Sijagat, dan daerah lainnya di sekitar itu. Menurut cerita, Sembiring Keloko masih satu keturunan dengan Sembiring Kembaran. Merga ini tinggal di Rumah Tualang, sebuah desa yang sudah ditinggalkan antara Pola Tebu dan Sampai Raya. Merga ini sekarang banyak tinggal di pergendangan. Beberapa keluarga tinggal di Buah Raya dan Limang. Sejarah merga Sinulaki menurut cerita sama dengan sejarah Sembiring Kembaran. Mereka disebut satu rumpun. Merga Sinulaki berasal dari Silalahi dan Paropo. Sembiring Sinupayung menurut cerita bersaudara dengan Sembiring Kembaran. Mereka tinggal di Jumaraja dan Negeri. Keempat golongan Sembiring Siman Biang ini tidak boleh saling mengawini. Bahkan mereka berjanji tidak akan mengawini submerga Sembiring keturunan Singomba karena menganggap mereka semua adalah sanina. Sembiring Simantangkan Biang atau Sembiring Singomba. Sembiring Singomba adalah sembiring pendatang dari India. Merga yang mereka pakai punya kesamaan dengan istilah-istilah yang digunakan di India. Kenapa mereka tidak bisa memakan daging anjing? Menurut cerita, seorang merga Sembiring Keling datang ke Aceh. Dia mempersembahkan seekor gajah berwarna putih sebagai hadiah untuk Raja Aceh. Gajah itu sebenarnya dicat dengan tepung beras. Naas, hujan turun dan mengguyur badan gajah itu.
Cat putih itu kemudian luntur dan warna gajah kembali menjadi hitam. Raja Aceh marah dan merasa ditipu. Si sembiring keling ini sangat ketakutan dan melarikan diri karena Raja Aceh mengejarnya. Tak ada jalan lain, dia melompat ke sungai. Arus sungai menyebabkan dia hampir tenggelam. Seekor anjing datang dan menyelamatkannya. Dia memegang ekor anjing itu selamat hingga ke daratan. Mulai dari situ dia bersumpah untuk tidak memakan daging anjing. Sumpah itu pula yang diikuti oleh kelompok sembiring yang berasal dari India. Sungai yang menjadi tempat penyelamatannya itu dinamakan Lau Biang. Mulai saat itu pula sembiring Singombak menganggap Lau Biang adalah sungai suci. Kenapa mereka disebut sembiring Singombak? Kampung Seberaya menjadi pusat kebudayaan sembiring Singombak yang berasal dari India. Sebelum bernama Seberaya, kampung ini bernama Sicapah. Sicapah yang berasal dari kata capah yang berarti piring. Capah atau piring tradisional Karo terbuat dari kayu dan berukuran besar, biasanya digunakan untuk makan bersama. Makan bersama ini digunakan dengan hanya satu capah, yaitu satu piring. Awalnya Seberaya dinamakan Sicapah karena kampung ini berbentuk piring. Lalu perubahan nama menjadi Seberaya dilakukan setelah gelombang orang-orang India berdatangan ke dataran tinggi Karo. Mereka menyebar dan bermukim di berbagai tempat, mendirikan kampung-kampung dan mengikuti adat istiadat masyarakat setempat. Seberaya berasal dari bahasa Sanskerta. Sebe berasal dari kata sabe yang artinya musyawarah. Raya berarti besar. Seberaya artinya adalah musyawarah besar. Seberaya menjadi pusat musyawarah besar sembiring Singombak. Setiap seremai sekali atau 32 tahun sekali diadakan perayaan besar Kerjambelin Pakawalo. Kerjambelin Pakawalo adalah perayaan besar sembiring Singombak yang pada masa itu masih beragama Perbegu atau pemena yang ada keterkaitannya dengan agama Hindu dari India. Ada kepercayaan pada masa itu tentang upacara suci pembakaran mayat dan menghanyutkan abu mayat itu ke sungai Lau Biang yang konon dipercaya di lautan luas akan bertemu dengan sungai Gangga India. Jadi pelaksanaan penghanyutan abu mayat ini dilakukan oleh masing-masing submarga sembiring Singombak secara bersamaan dalam upacara besar yang disebut Kerjambelin Pakawalo. Setiap golongan marga sembiring Singombak berikut anak berunya datang dari berbagai penjuru kuta tanah Karo ke Seberaya. Mereka menyiapkan perahu-perahu kecil yang indah. Mereka membagi perahu menjadi 3 berdasarkan golongan atau senina. Golongan pertama adalah Merga, Brahmana, Colia, Pandia, Guru Kinayan, dan Keling. Golongan kedua adalah Merga, Depari, Pelawi, Bunuaji, dan Busuk. Golongan ketiga adalah Merga, Meliala, Maha, Muham, Pandebayang, Tekang, dan Sinukapur. Kemudian dengan iring-iringan upacara, perahu-perahu itu kemudian dinaiki masing-masing golongan merga, lalu bergerak mengikuti aliran sungai Lau Biang. Mereka mulai menghanyutkan abu jenazah leluhur ke aliran sungai. Dalam peradatan, sembiring Singombak bersepakat bisa saling mengawini. Namun, perkawinan ini tidak diperbolehkan antar satu golongan karena dianggap arsanina saudara sedarah satu keturunan. Seperti yang disebutkan tadi, inilah pembagian golongan sembiring Singombak. Sesama satu golongan tidak boleh saling mengawini. Namun golongan 1 bisa mengawini golongan 2, begitu sebaliknya. Golongan 1 juga bisa mengawini golongan 3, begitu juga sebaliknya. Golongan 2 bisa mengawini golongan 3 dan juga sebaliknya. Pengelompokan golongan ini bukan karena kasta seperti adat istiadat di India. Namun pengelompokan karena faktor satu keturunan, satu darah,
atau Arsenina. Mari kita simak sejarah masing-masing keturunan Sembiring Singomba. Menurut sejarah lisan Karo, nenek moyang Merga Brahmana ini adalah seorang keturunan India bernama Megit dari kasta Brahmana yang pertama kali tinggal di Talunkaban yang sekarang bernama Kawan Jahe. Megit adalah seorang guru yang menyebarkan agama Hindu di Karo. Anak-anak Megit dari berpurba keturunan pendiri kampung Kaban Jahe ada 3 orang. Anak pertama adalah Meco Brahmana mendirikan Kesain rumah Meco. Keturunannya menyebar ke Bulan Julu dan Namo Cekala. Anak kedua, Baru Brahmana, mendirikan Kesain rumah Baru. Keturunannya menyebar ke Singa dan Delitua. Anak ketiga, Bulan Brahmana, mendirikan Kesain rumah Bulan Tando. Keturunannya kemudian pindah ke Guru Kinayan, yang sekarang menjadi Sembiring Guru Kinayan. Dari Guru Kinayan, sebagian keturunannya pindah ke Perbesi dan Bekawan. Dari Perbesi, sebagian dari mereka kemudian pindah ke Limang dan Kuta Buara. Marga Sembiring Cholia diduga berasal dari kerajaan Cholia di India. Mereka datang ke tanah Karo dan bermukim di Seberaya bersama Sembiring Singomba lainnya seperti Meliala, Pandia, dan Depari. Mereka menyebar lalu mendirikan kampung Kubu Cholia. Di India ada sebuah kerajaan bernama Pandia. Orang-orang dari kerajaan itulah yang berimigrasi ke tanah Karo menjadi Sembiring Pandia. Mereka berkampung di Seberaya, lalu menyebar dan mendirikan kampung Payung. Beberapa keturunannya juga banyak tinggal di Beganding. Sembiring Guru Kinayan berasal dari salah seorang keturunan Bulan Brahmana. Anak laki-lakinya yang paling sulung pergi merantau ke kaki Gunung Sinabung. Di sana dia kawin dengan seorang berupa angin-angin dan mendapat beberapa orang anak. Suatu hari keluar dari sebuah lubang kerbau yang sangat banyak dan tidak habis-habisnya. Putra Bulan Brahmana itu bersama anak-anaknya kemudian menutup lubang itu. Dari lubang itu akhirnya tumbuh buluh kayan ersurat, yaitu bambu yang bertuliskan aksara Karo. Buluh kayan berisi tentang obat-obatan berbagai macam penyakit. Orang-orang dari berbagai kampung datang untuk berobat dengan putra Bulan yang telah menjadi dukun atau guru. Akhirnya kampung itu semakin ramai dan disebut Guru Kinayan yang berasal dari kata guru buluh kayan. Mulai saat itu semua keturunannya disebut Sembiring Guru Kinayan. Seperti diceritakan sebelumnya, Sembiring Kelinglah yang menipu Raja Aceh. Dia melompat ke sungai dan ditolong oleh seekor anjing, kemudian bersumpah tidak akan memakan daging anjing selama hidupnya. Sumpah ini pula yang diikuti saudaranya berasal dari India. Marga ini banyak mendiami kampung Keling dekat Brastagi, Juhar, dan Raja Berna. Menurut cerita, Sembiring Depari berasal dari daerah Depari di India. Awalnya Sembiring Depari bermukim di Seberaya, lalu mereka menyebar ke Perbesi dan Munte. Mereka juga bermukim sampai ke Bekancan di Langkat. Sembiring Pelawi berasal dari Palawa di India. Mereka datang ke tanah Karo dan mendirikan kampung Aji Jahe. Seorang keturunannya mendirikan kampung Bekerah. Lalu mereka menyebar ke Kandibata, Perbesi, Perbaji, Selandi, Bekancan, dan Hamparan Perak. Guru Patimpu Sembiring Pelawi tercatat dalam sejarah sebagai pendiri kota Medan. Marga Sembiring Bunuaji mendiami Kuta Beganding bersama seninanya Sembiring Pandia dan menjadi anak berkuta di kampung itu. Mereka lalu menyebar ke Sukatepu dan Kuta Tengah. Menurut sejarah, Sembiring Busuk berasal dari Sembiring Depari. Mereka banyak mendiami kampung Kidupen, Lau Primbon, dan Bekancan. Namun pembagian silsilah Sembiring Busuk apakah memang berasal dari Depari
belum jelas dan bisa disanggah. Sebab Depari, Pelawi, Bunuaji, dan Busuk mengaku saudara empat sadabapa. Sembiring Meliala berasal dari Malay Lamindia. Menurut dugaan, dulu awalnya disebut Sembiring Malayalam, yang kemudian berubah menjadi Sembiring Meliala. Mereka berdiam di kampung Seberaya bersama Colia, Pandia, dan Depari. Legenda Putri Hijau dari Seberaya menegaskan kebesaran Meliala di kampung itu. Marga Meliala merupakan satu-satunya marga Sembiring yang didaulat menjadi Sibayak dari 5 Raja Karo. Sembiring Meliala adalah Sibayak Sarinembah yang kekuasaannya membawahi 4 urung, yaitu Urung 12 Kuta, Perbesi, Kuta Bangun, dan Juhar. Mereka menyebar dan berdiam di kampung Raja Berneh, Kidupan, Munte, Naman, Brastepu, dan Biak Nampe. Sembiring Maha banyak bermukim di Martelu, Pandan, dan Pasir Tengah. Nama Muham berasal dari perayaan besar Pakawaluh di Seberaya yang perahunya selalu berdempet atau muham. Mereka banyak tinggal di kampung Susuk dan Perbesi. Menurut sumber lisan Karo, marga Sembiring Pandebayang berasal dari Sembiring Meliala. Mereka banyak bermukim di Buluh Naman dan Gurusinga. Sembiring Tekang sangat dekat hubungannya dengan Sembiring Meliala. Di Buah Raya, Sembiring Tekang ini juga menyebut dirinya Sembiring Meliala. Marga ini berasal dari Desa Kaban. Sembiring Tekang tidak boleh kawin mengawini dengan marga Sinulingga. Dulu ada perjanjian kedekatan antara dua marga ini. Seorang anak marga Sembiring Tekang diangkat menjadi anak oleh marga Sinulingga. Marga Sembiring Sinukapur banyak bermukim di Pertumbukan, Sidikalang, dan Saring Tonu. Sejarah marga Sembiring yang telah diceritakan ini tidak lengkap. Mungkin ada yang bisa menambahkan agar kekayaan budaya Karo tidak pernah ditinggalkan. Silahkan tinggalkan pendapat kita di kolom komentar. Semua sejarah yang diceritakan adalah berdasarkan riset dan penelitian dari berbagai sumber yang dilakukan oleh sejarawan, budayawan, dan antropolog Karo terdahulu. Jika ada yang dirasa tidak cocok, sebelumnya kami minta maaf. Saya Joy Bangun. Sampai jumpa di kisah Karo berikutnya. Salam budaya, mejuah-juah kita kerina.